Taib, tentang ziarah Wali Songo, ya, masuk di dalam keumuman hadis, itu perintah untuk berziarah. Tapi yang perlu kita ingatkan di sini adalah berziarah kubur ke kuburan yang jauh jaraknya. Maka di sini ada pembicaraan di kalangan para ulama rahimahumullah. Karena mereka mengingat hadis Nabi SAW yang isinya la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh berpayah-payah bepergian, ya, untuk dalam rangka melakukan ibadah kecuali ketiga masjid. Kemudian beliau mengatakan al-masjidil haram wa masjidil hadha wal masjidil aqsa. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ya, para ulama menjelaskan di dalam hadis ini beliau melarang kita untuk bepergian jauh dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid ini. Dari sini kita ke Masjidil Haram, ya, menempuh safar, menempuh jarak yang sangat jauh dalam rangka untuk beribadah di sana enggak masalah. Ke Madinah dengan tujuan untuk sholat di Masjid Nabawi tidak masalah. Ke Palestina dengan tujuan untuk sholat di Masjidil Aqsa tidak masalah. Beliau mengatakan illa, kecuali tiga masjid ini. Berarti selain tiga masjid ini tidak boleh. Contoh misalnya orang datang ke Madinah dengan tujuan untuk sholat di Masjid Quba. Di Madinah sana ada masjid apa? Quba. Ini yang bangun juga Nabi SAW. Ya, apabila kita datang ke Indonesia, ke Madinah, tujuan utamanya bukan ke Masjid Nabawi, tetapi ke masjid mana? Ke Masjid Quba, maka ini menyelisih hadis. Karena Nabi mengatakan illa thalathati masajid, kecuali ketiga masjid, dan tidak disebutkan di situ masjid apa? Masjid Quba. Yang harus dia lakukan sholat di Masjid Nabi terlebih dahulu, baru ke Masjid Quba. Itu enggak masalah. Tapi kalau dari sini ke Madinah dengan tujuan Masjid Quba, ini enggak boleh. Ini menyelisih hadis. Baik. Ini diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian kalau kita mengetahui yang demikian, ya, kalau ke Madinah saja tujuan utamanya tidak boleh ke Masjid Quba, padahal itu adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan orang yang ke sana dengan tujuan untuk ke makam Rasulullah SAW? Dan dia adalah rumah manusia. Kalau ke Masjid Quba saja, selain tiga masjid tadi, tidak boleh meniatkan ke sana dengan tujuan utama sholat di Masjid Quba, padahal Masjid Quba adalah rumah Allah. Lalu bagaimana dengan rumah manusia, diantaranya adalah kuburan Nabi SAW? Maka tidak boleh datang ke Madinah dengan tujuan utama berziarah ke makam Rasulullah SAW. Harusnya yang dia lakukan sholat terlebih dahulu di Masjid Nabawi, baru setelah itu berziarah ke makam Nabi SAW, tidak masalah. Yang penting tidak menjadikan ziarah ke makam Rasul sebagai tujuan utama. Nah, kalau ini kita katakan, ya, di dalam makam Rasulullah SAW, lalu bagaimana dengan makam selain beliau? Makanya lebih tidak boleh lagi orang yang datang ke Madinah dengan tujuan berziarah ke makam Baqi, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Datang ke Madinah, turun dari bis itu langsung ke mana? Ke makam Baqi. Tujuan utamanya datang dari negaranya memang ingin berziarah ke mana? Ke makam Baqi. Maka ini lebih tidak boleh lagi. Ya, padahal di situ ada kuburan Ahlul Bait, di situ ada kuburan para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau itu saja tidak boleh, apalagi kuburan yang tentunya derajat mereka lebih rendah daripada kuburan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, makanya pada asalnya ziarah ke siapa saja silahkan. Ya, termasuk diantaranya adalah ke Wali Songo. Tapi kalau sampai, ya, seseorang berpayah-payah
melakukan safar dalam jarak yang jauh dari Jakarta ke Jawa Timur, dari Jakarta ke Jawa Tengah, maka ini yang dilarang. Kalau tujuannya ingin mendoakan, di mana saja kita bisa mendoakan. Kalau tujuannya ingin mengingatkan diri dengan kematian, maka kuburan yang ada di sekitar kita juga bisa mengingatkan kita kepada kematian. Jadi wallahu taala alam, kalau demikian keadaannya, artinya seseorang sampai bersafar, melakukan perjalanan yang jauh dalam rangka berziarah kubur ke tempat orang-orang yang soleh, dikhawatirkan ini termasuk ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh. Wallahu taala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf mungkin banyak kekurangan.